Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Delia Buni. Saya dari jurusan Psikologi dengan NPM 250811029. Di sini saya akan menyampaikan khotbah saya. Baik, Shalom. Pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk merenungi firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-9. Dengan perikop penugasan Yosua sebagai pengganti Musa. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah gentar dan kecut hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Baik, untuk tema firman Tuhan kali ini saya mengambil sebuah tema, yaitu adalah kekuatan dan keberanian, di mana saat ini kita sama-sama tahu bahwa Nabi Yosua ini adalah dia yang menggantikan Musa untuk mengajak bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dari sini itu kita bisa benar-benar belajar dari ayat ini, di mana Tuhan itu memberikan suatu wejangan, yaitu adalah atas sebuah perintah kepada kita untuk kuat dan teguhkanlah hati kita. Dan kita tidak boleh gentar ataupun kecut hati. Kecut hati itu seperti kayak tidak boleh, kita tuh seperti kayak gimana? Kecut hati itu seperti kita ini sedang meremehkan perasaan kita ataupun bukan meremehkan sih, lebih tepatnya itu janganlah kamu tuh kayak nggak enak hati, janganlah kamu tuh kayak nggak suka gitu, jadi kayak kecut hati. Nah, jadi di tema ini adalah kekuatan dan keberanian, di mana nanti ada 3 poin penting yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, di mana kita akan belajar tentang kekuatan dan keberanian. Yang pertama adalah, poin pertama adalah dasar, yang sering kali kita tahu dalam sebuah kehidupan ini, dalam suatu kehidupan ini, yang fokus kita itu seringkali kita fokus pada perasaan dan keadaan kita. Kita sering fokus kepada perasaan dan keadaan kita tanpa kita itu melihat sekeliling, tanpa kita melihat orang sekitar, tanpa kita melihat Tuhan sekalipun. Ketika kita sedang egois terhadap keadaan dan kita mengutamakan diri kita, sebenarnya yang Tuhan mau adalah ketika dasar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, yang Tuhan mau adalah fokus pada perintah dan juga janji Tuhan, yang dimana kayak kamu itu gak usah fokus kepada perasaanmu, kamu gak usah fokus kepada dirimu ataupun keadaanmu, tapi yang kamu fokus, yang Tuhan mau adalah kamu fokus kepada setiap janji yang Tuhan berikan kepadamu, setiap perintah yang Tuhan berikan kepadamu. Dan Tuhan tidak pernah memberikan perintah ataupun janji kepada umat-umatnya, yaitu janji palsu ataupun perintah yang menyulitkan umatnya, jika umatnya sendiri yang tidak mau berbelok dari perintah Tuhan. Kayak gitu. Seringkali kita itu meragukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Seringkali kita itu meragukan apa yang menjadi janji Tuhan, tanpa kita sadari kadang-kadang janji yang Tuhan berikan, perintah yang Tuhan berikan itu menunjukkan kita ke jalan yang benar-benar Tuhan sudah sediakan. Kadang-kadang kita memilih untuk berbelok, untuk kita melihat di mana kayak apa ya, seringkali kita tuh sudah gagal, kita sudah diberikan Tuhan jalannya pas, kita kadang-kadang sering berbelok karena apa? Karena kita kurang percaya, karena kita kurang benar-benar menghargai ataupun mempedulikan setiap janji-janji Tuhan. Terus yang poin yang kedua adalah respon. Yang sering kali kita lakukan dalam respon ini adalah menunggu aman baru kita maju. Yang aku maksud menunggu aman baru kita maju itu adalah ketika ada suatu masalah, kita menghadapinya itu sendiri.
kita tidak pernah mengandalkan Tuhan. Sedangkan yang Tuhan mau adalah maju karena Tuhan yang menyertai. Tapi kadang-kadang kita ini selalu ingin kita mengandalkan diri kita sendiri. Jadi ketika kita kayak dalam suatu masalah, misalnya kayak orang tua kita kalau tidak maju, kita nggak akan maju. Jadi kita tuh akan bergantung kepada manusia-manusia lain. Kita tidak pernah bergantung kepada Tuhan yang memberikan seluruh hidupnya untuk kita, kayak gitu. Kita lebih menonjolkan sifat yang kita lebih membutuhkan orang lain yang sesama manusia dengan kita daripada Tuhan. Poin yang ketiga adalah hasil. Nah, jika kita awalnya itu selalu memikirkan perasaan dan keadaan kita sendiri, selalu menunggu orang lain ataupun manusia lain, kita tidak pernah mengandalkan Tuhan baru kita maju, maka hasil yang kita dapat dari sebuah keberanian ataupun kekuatan itu tidak ada. Yang kita dapat malah yang ada adalah rasa cemas dan juga rasa ragu. Kita ragu untuk maju, kita ragu untuk melangkah, kita ragu akan semuanya yang sudah kita kerjakan. Coba saja kita itu dari dasarnya gitu, kita itu mengikuti perintah dan juga janji Tuhan, dari respon yang kita berikan, kita maju dengan Tuhan yang menyertai, dan akan hasil yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan hati yang kuat dan juga teguh. Maka kita bisa menjadi seseorang yang menunjukkan kekuatan dan keberanian kita di dalam Yesus tanpa ada namanya kecut hati. Seperti itu. Jadi dari tema yang saya ambil ini, saya menyimpulkan bahwa di dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita tuh sering sekali mengandalkan orang lain. Kita sering sekali mengandalkan kekuatan kita. Kita sering sekali mengandalkan manusia lain. Sedangkan Tuhan itu sudah berkata kepada kita, ikuti janjiku, ikutilah setiap jalanku. Jadi mungkin semoga firman ini memberkati. Sekian dari saya, terima kasih.